Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi yang sangat penting dan sering muncul dalam soal-soal ujian, yaitu materi logaritma. Logaritma merupakan topik lanjutan dari eksponen dan sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai persoalan matematika, mulai dari bentuk sederhana hingga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti perhitungan skala, pertumbuhan populasi, dan ilmu komputer. Jangan khawatir kalau kalian merasa materi ini sulit. Kita akan mempelajarinya langkah demi langkah dengan penjelasan yang mudah dipahami. Jadi, siapkan buku catatan, alat tulis, dan mari kita belajar bersama. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembelajaran logaritma dengan memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi logaritma serta kaitannya dengan eksponen. Yang kedua, peserta didik dapat mengeneralisasikan sifat-sifat logaritma. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk logaritma. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep logaritma. Adapun submateri yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama definisi logaritma dan yang kedua sifat-sifat logaritma. Yang pertama kita akan mempelajari definisi dari logaritma. Misalkan, A adalah bilangan positif dengan A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, atau A lebih dari 1, B lebih dari 0, logaritma B basis A sama dengan C, jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, di mana A merupakan basis dari logaritma, B merupakan numerus, dan C merupakan hasil dari logaritma. Jika eksponen menyatakan operasi pemangkatan, logaritma menyatakan operasi untuk mencari nilai pangkat dari suatu bilangan. Dengan kata lain, logaritma adalah cara lain untuk mengekspresikan hubungan dalam bentuk eksponensial. Jadi, antara eksponen dan logaritma saling terkait. Logaritma adalah inversi atau kebalikan dari eksponen. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Di sini ada beberapa contoh dari bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Contoh yang pertama, untuk bentuk eksponen, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dalam bentuk logaritma, logaritma 32 basis 2 sama dengan 5. Pada bentuk logaritma, pangkat pada bentuk eksponen itu menjadi hasil pada bentuk logaritma. Yang tadinya 5 pada bentuk eksponen itu adalah pangkat dari basis 2. Sedangkan dalam bentuk logaritma, 5 menjadi hasil dari logaritma 32 basis 2. Contoh yang kedua, 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi 25. Dalam bentuk logaritmanya, logaritma 1 dibagi 25 dengan basis 5 sama dengan negatif 2. Contoh yang ketiga, bentuk eksponen 7 pangkat 0 sama dengan 1. Dalam bentuk logaritmanya, logaritma 1 basis 7 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mempelajari definisi logaritma umum. Logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut. Logaritma A basis 10 sama dengan logaritma A. Basis pada logaritma umum tidak selalu ditulis, terutama ketika basisnya adalah 10.
Hal ini karena logaritma dengan basis 10 sangat umum digunakan dalam berbagai aplikasi matematika dan ilmu pengetahuan. Ada beberapa alasan mengapa basis 10 tidak ditulis, yaitu yang pertama, dalam banyak kasus, basis 10 dianggap sebagai basis default untuk logaritma. Notasi logaritma tanpa basis yang ditulis secara eksplisit biasanya diasumsikan sebagai basis 10. Alasan yang kedua, logaritma dengan basis 10 telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang, seperti matematika, fisika, dan teknik, sehingga basis 10 menjadi standar yang tidak perlu ditulis. Alasan yang ketiga, dengan tidak menuliskan basis 10, notasi logaritma menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Namun, perlu diingat bahwa jika basis logaritma bukan 10, maka basis harus ditulis secara eksplisit untuk menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat logaritma. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari beberapa sifat dari logaritma. Misalkan, A lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, di mana A, B, C, N adalah bilangan real. Maka berlaku sifat yang pertama, logaritma A dengan basis A sama dengan 1. Sifat yang kedua, logaritma 1 basis A sama dengan 0. Sifat yang ketiga, logaritma A pangkat N basis A sama dengan N. Sifat yang keempat, logaritma B dikali C dengan basis A sama dengan logaritma B dengan basis A ditambah logaritma C dengan basis A. Sifat yang kelima, logaritma B dibagi C dengan basis A sama dengan logaritma B dengan basis A dikurang logaritma C dengan basis A. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh-contoh soal logaritma berdasarkan beberapa sifat logaritma yang sudah kita pelajari. Di sini contoh yang pertama, hitunglah nilai dari logaritma 5 basis 5. Pembahasan berdasarkan sifat logaritma A basis A sama dengan 1, maka nilai dari logaritma 5 basis 5 sama dengan 1. Contoh yang kedua, hitunglah nilai dari logaritma 1 basis 7. Pembahasan berdasarkan sifat logaritma 1 basis A sama dengan 0, maka nilai dari logaritma 1 basis 7 sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya, hitunglah nilai dari logaritma 2 pangkat 5 basis 2. Pembahasan berdasarkan sifat dari logaritma A pangkat N dengan basis A sama dengan N, maka nilai dari logaritma 2 pangkat 5 dengan basis 2 itu sama dengan 5. Contoh selanjutnya, hitunglah nilai dari logaritma 9 dikali 3 dengan basis 3. Pembahasannya berdasarkan sifat logaritma B dikali C dengan basis A sama dengan logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A, maka hasil dari logaritma 9 kali 3 basis 3 sama dengan logaritma 9 basis 3 ditambah logaritma 3 basis 3. Logaritma 9 dengan basis 3 kita bisa sederhanakan. Yang logaritma 9 di sini karena basisnya 3. Kita sederhanakan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9. Di sini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Maka logaritma 3 pangkat 2 dengan basis 3 ditambah logaritma 3 dengan basis 3. Karena 3 sudah dalam bentuk sederhana, maka kita tinggal mencari nilai logaritmanya. Berdasarkan sifat yang sebelumnya, yaitu sifat yang logaritma A pangkat N dengan basis A sama dengan N, maka nilai dari logaritma 3 pangkat 2 dengan basis 3 hasilnya adalah 2.
ditambah logaritma 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 1. Berdasarkan sifat logaritma yang logaritma A dengan basis A sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Tinggal ditambahkan, 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Contoh soal yang selanjutnya yaitu hitunglah nilai dari logaritma 16 dibagi 4 dengan basis 2 sama dengan. Pembahasannya, berdasarkan sifat logaritma B dibagi C dengan basis A sama dengan logaritma B dengan basis A dikurang logaritma C dengan basis A. Maka nilai dari logaritma 16 dibagi 4 dengan basis 2 sama dengan logaritma 16 dengan basis 2 dikurang logaritma 4 dengan basis 2. Logaritma 16 dengan basis 2. 16 kita bisa sederhanakan dengan menggunakan basis 2, yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Maka kita dapatkan logaritma 2 pangkat 4 dengan basis 2, kemudian dikurang logaritma 4 dengan basis 2. Logaritma 4 kita bisa sederhanakan dengan menggunakan basis 2. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2. Maka kita dapatkan logaritma 4 dengan basis 2, yaitu logaritma 2 pangkat 2 dengan basis 2. Dari logaritma 2 pangkat 4 dengan basis 2, kita dapatkan hasilnya 4. Kemudian dikurang logaritma 2 pangkat 2 dengan basis 2, kita dapatkan hasilnya 2. Kemudian 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih dari 0 dan A kurang dari 1, atau A lebih dari 1, B lebih dari 0, logaritma B basis A sama dengan C, jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, di mana A itu merupakan basis logaritma, B itu merupakan numerus, dan C merupakan hasil logaritma. Kesimpulan selanjutnya, yaitu logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum, dan dituliskan sebagai berikut. Logaritma A dengan basis 10 sama dengan logaritma A. Kemudian, misalkan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, di mana A, B, C, N adalah bilangan real, maka berlaku sifat yang pertama. Logaritma A dengan basis A sama dengan 1, logaritma 1 dengan basis A sama dengan 0, logaritma A pangkat N dengan basis A sama dengan N, logaritma B dikali C dengan basis A sama dengan logaritma B dengan basis A ditambah logaritma C dengan basis A. Sifat yang kelima, logaritma B dibagi C dengan basis A sama dengan logaritma B dengan basis A dikurang logaritma C dengan basis A. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran mengenai materi logaritma. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami konsep dan cara mengerjakan soal-soal logaritma dengan percaya diri. Ingat, kunci keberhasilan dalam belajar matematika adalah latihan yang konsisten dan pemahaman konsep yang mendalam. Jangan ragu untuk menonton ulang video ini jika masih ada bagian yang belum dipahami, dan coba kerjakan latihan soal tambahan sebagai penguatan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.